Halo anak-anak kelas 5A semuanya, apa kabarnya hari ini? Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini di tema 2, subtema 1, sistem pernapasan hewan pada mata pelajaran IPA di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Yuk, mari kita sama-sama belajar mata pelajaran IPA hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan hewan. Agar kita bisa lebih memahaminya, kita harus tahu terlebih dahulu apa artinya dari bernapas. Siapa yang masih ingat? Iya, bernapas itu adalah proses menghirup oksigen atau bisa juga kita sebut O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 serta uap air dari dalam tubuh. Itulah arti bernapas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Bernapas merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Untuk manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tetapi untuk tumbuhan, kebalikan dengan dari manusia dan hewan, yaitu dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dan uap air. Jadi bernapas itu sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi anak-anak jangan lupa bernapas ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari khusus sistem pernapasan hewan. Adapun hewan yang akan kita bahas hari ini yaitu cacing tanah atau biasa disebut juga dengan vermes. Ada serangga atau nama lainnya adalah insekta. Ada ikan, nama lainnya adalah pisces. Ada amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di dua tempat. Kemudian ada reptil, hewan melata. Ada burung atau nama lainnya aves dan mamalia. Jadi ada 7 hewan yang kita akan bahas alat dan sistem pernapasannya. Yuk kita bahas yang pertama, yaitu alat pernapasan dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya yang selalu basah dan berlendir. Pada kulit cacing yang selalu basah dan berlendir itu terdapat banyak sekali pembuluh darah yang gunanya itu sangat penting, yaitu menyerap oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida serta uap air secara langsung melalui kulitnya. Saat bernapas tersebut, udara akan masuk melalui kulit, kemudian oksigen akan langsung diikat oleh darah yang mengandung hemoglobin dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh cacing tanah. Kemudian kita lihat yang kedua, sistem pernapasan serangga atau insekta. Yang termasuk serangga adalah hewan yang berkaki 6. Contohnya belalang, lebah, kecoa, capung. Ayo, bisa sebutkan yang lainnya? Nah, alat pernapasan serangga itu berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh si serangga ini. Percabangan tersebut itu biasanya kita sebut sebagai trakeola. Di sepanjang tubuh serangga itu terdapat lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil itu berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Nah, nampak ya, lubang kecil itulah kita sebut sebagai spirakel. Kemudian kita lihat alat pernapasan dari ikan atau nama lainnya adalah pisces. Alat pernapasan ikan itu berupa insang yang berjumlah 4 pasang, terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan, dan biasanya dilindungi oleh tutup insang atau kita sebut tutup insang tersebut sebagai operculum.
Pada tubuh ikan itu juga dilengkapi dengan gelembung renang. Fungsi gelembung renang itu adalah untuk mengatur gerak ikan dan menyimpan oksigen. Ikan yang hidup di daerah berlumpur itu memiliki lipatan-lipatan khusus yang disebut dengan labirin untuk membantu pernapasannya. Contoh ikan yang hidup di daerah berlumpur itu seperti ikan lele, ikan gurame, ikan betok, dan gabus. Nah, proses pernapasan ikan itu dimulai dari air masuk melalui mulut, kemudian air menuju insang, kemudian di insang oksigen akan diserap oleh pembuluh darah dan karbon dioksida dikeluarkan juga langsung melalui insang. Itulah sistem dan alat pernapasan pada ikan. Kita akan pelajari hewan selanjutnya, yaitu amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya itu katak. Nah, ada yang khusus pada hewan amfibi. Alat pernapasannya banyak, yaitu saat masih kecebong, katak bernapas dengan insang. Ketika dewasa, katak bernapas dengan paru-paru, selaput mulut, dan permukaan kulitnya yang basah. Itulah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi, hewan yang bisa hidup di dua tempat. Selanjutnya kita akan membahas alat pernapasan reptil. Reptil itu adalah hewan melata. Contoh hewan melata itu apa saja? Ayo. Kura-kura, kadal, buaya. Gambar kita apa? Ular. Coba kalian sebutkan lagi yang lain. Nah, untuk reptil itu bernapas dengan paru-paru. Sederhana ya alat pernapasannya, dia bernapas dengan paru-paru. Kemudian ada alat pernapasan burung atau nama lainnya adalah aves. Alat pernapasan burung yang paling utama itu adalah paru-paru. Tapi burung itu memiliki alat pernapasan khusus selain paru-paru, yaitu pundi-pundi udara atau biasa disebut juga kantong udara, dan jumlahnya itu ada 5 pasang. Nah, fungsi kantong udara atau pundi-pundi udara itu yaitu untuk menyimpan udara yang digunakan pada waktu terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara burung. Udara masuk melalui hidung pada pangkar paru ke pembuluh udara yaitu trakea, kemudian ke paru-paru, dan sebagian lagi masuk ke kantong udara sebagai cadangan udara bagi burung. Itulah alat dan sistem pernapasan pada burung. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang alat pernapasan mamalia. Mamalia itu berasal dari kata mamae yang artinya kelenjar susu. Jadi mamalia itu adalah makhluk hidup yang menyusui anaknya atau hewan yang menyusui anak-anaknya. Mamalia ini ada 2 jenis. Ada mamalia darat, contohnya itu kucing, anjing, tikus, kelinci, gajah, dan masih banyak lain. Kalau yang ini pasti kalian bisa sebutkan lebih banyak lagi. Dan yang kedua itu ada mamalia air. Contohnya itu lumba-lumba, paus, duyung. Nah, alat pernapasan mamalia itu hampir sama seperti manusia, yaitu tadi atas hidung, pangkal tenggorokan, dan atau batang tenggorokan ya, dan paru-paru atau biasa kita singkat dengan hiteru, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, manusia juga memiliki alat pernapasan yang sama, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gampang diingat ya, hiteru, seperti bahasa Jepang. Asal jangan salah ingat, jangan nanti kalian ingatnya aisiteru pula. Nah,
Khusus untuk mamalia air, pada mamalia air, hidung itu dilengkapi dengan katup yang menutup saat menyelam dan terbuka saat muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, kita sudah membahas sistem dan alat pernapasan hewan. Seperti biasa, kita punya tugas di akhir pembahasan kita. Ada 2 soal, bagian A dan bagian B. Kalian kerjakan di buku latihan. Tulis soal dan tulis jawabannya dengan rapi. Ingat untuk membuat kotaknya dengan penggaris dan dibuat rapi. Jawablah dengan jawaban yang tepat. Ini sebagai latihan untuk menguji pemahamanmu hari ini setelah kalian mendengarkan penjelasan pembelajaran sistem pernapasan hewan. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat, harus tetap rajin belajar, dan harus tetap disiplin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!